cara mengantisipasinya, yaitu apa? Lembaga pendidikan mereka itu mengharamkan kita untuk berpikir kritis, mengharamkan kita untuk skeptis, harus menerima apa adanya, apa yang diajarkan. Jadi berakannya itu adalah orang dengan simbol-simbol tertentu, dengan gelar-gelar tertentu, maka apapun yang dikatakannya itu akan dibenarkan. Tapi sebaliknya, walaupun seseorang itu bait, pertanyaan kita, kenapa Rasulullah sebutnya 3 kali bawa nama Allah? Seharusnya kan sekali aja nih. Ku titipin ya, kitabullah, selesai. Oke? Tapi pada ahlul bait 3 kali. Seharusnya uzakirukumullah fi kitabullah 3 kali misalnya. 3 kali. Ini enggak. Terhadap kitabullah sekali, terhadap ahlul bait itu disebutkan 3 kali. Nah, apa maksud daripada 3 kali? Ternyata di sini mengandung gramatikal secara bahasa Arab yang sastranya luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dari Guru Tidak Gembul akan membahas beberapa hal yang saya catatkan sebagai poin, di mana ini berpotensi kalau tidak kita jelaskan, berpotensi akan membawa kesalahpahaman terhadap kita-kita yang berencana untuk memberikan pendidikan terbaik terhadap anak kita. Apalagi kita pernah berpikir akan memberikan anak kita pendidikan agama terbaik, yaitu seperti pesantren. Akan tetapi dengan video-video seperti ini akan menunjukkan visual-visual buruk seputar pesantren kalau seandainya kita tidak bahas. Seakan-akan pesantren itu adalah pendidikan yang malpraktek. Arti malpraktek gimana? Mal pendidikan, pendidikan yang cacat. Anjay. Makanya itu wajibnya kita untuk membahas beberapa poin dalam video ini. Jangan skip video ini karena kita akan banyak hal, pandangan-pandangan seputar pertanyaan-pertanyaan Guru Gembul yang akan kita bahas di dalam video ini, teman-teman ya. Pertama, mengapa Habib masih punya pengikut? Sedangkan selama ini kita udah dibahaskan kepada kita bagaimana kemudian sikap-sikap daripada habaib ini yang kemudian kita bertanya, akankah mereka-mereka ini dapat dikatakan seperti keturunan Rasulullah? Tidak sama sekali mewakili daripada citra yang ditampilkan oleh Rasulullah. Sedangkan yang kita melihat di kejadian nyata justru Habib-Habib ini banyak ngawurnya, banyak blundernya. Tapi pertanyaan daripada Guru Gembul, kenapa masih ada pengikutnya? Saya kira ini sesuatu yang harus kita bahas sesuai dengan hadis Rasulullah yang dinamakan dengan hadis Ghadir Khum. Pernah dengar? Belum pernah? Nanti bentar lagi kita bahas. Inilah alasan kita kenapa masih memuliakan habaib. Yang kedua, ada pertanyaan dalam video ini, kenapa Guru Gembul saat berstatement justru dicari latar belakangnya Guru Gembul itu siapa, lalu apa pentingnya? Nah, dalam fenomena kita udah melihat ya teman-teman ya, fenomena daripada statement-statement yang dikeluarkan oleh Guru Gembul. Saat Guru Gembul ini memprotes dalam video yang tadi, apa yang dia protes bahwa kalau seandainya apa yang dia katakan itu salah, kalau semua itu salah, seharusnya bahas argumentasinya dong. Jangan sampai membahas cari apakah Guru Gembul ini PKI? Anjay. Atau dia ini Wahabi? Anjay. Atau dia ini liberal? Lalu apa pentingnya semua ini? Nah, ini yang terus dipertanyakan seputar Guru Gembul ya, yang udah pernah, tapi blunder pertama. Yang kita lihat dalam ranah debatnya Guru Gembul bersama Ustadz Wafi, blunder. Anjay. Satu. Terus debatnya Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin, blunder. Nah, sekarang gini, ketika ini dua sosok tadi, Ustadz Wafi dan Ustadz Nuruddin tidak pernah mencari latar belakang, ini nggak pernah dibahas. Tapi muslim-muslim awam yang tiba-tiba berkomentar dalam video dia, apakah dia PKI? Apakah dia Wahabi? Apakah dia ini? Apakah dia itu? Wajar. Karena awam hanya bisa menyerang latar belakang Anda. Takutnya Anda mempunyai latar belakang yang salah, mempunyai potensi dalam penyesatan, hingga kemudian Anda membawa doktrinal penyesatan Anda ke dalam stigma-stigma masyarakat. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya oleh masyarakat kita ya teman-teman. Oke, ada apa lagi? Terus di dalam video ini Guru Gembul mengatakan pesantren itu merusak mental
total. Nah, pesantren ini diduga dalam ajarannya ini pesantren kerap akan merusak mentalitas daripada pelajar-pelajarnya. Ya banyak hal ya yang dia katakan seputar pengkultusan, seputar penghormatan yang tidak setara dan banyak hal yang kemudian akan kita bahas dalam video ini, teman-teman. Kenapa ingin saya bahas dalam video ini? Karena saya mantan santri. Enggak lah, sampai sekarang masih belajar tuh. Kitab saya masih saya pelajari. Bisa dibilang masih santri deh. Oke, next, apa yang akan kita bahas lagi, Bang Deman? Selanjutnya, yang keempat, pesantren memuja tokoh. Nah, ini apa ya? Ini satu hal yang fundamental yang terjadi di pesantren yang kalau dilihat oleh orang, ini menunjukkan satu-satunya hal yang negatif tanpa orang tersebut pernah merasakan. Gini, apa yang dirasakan oleh santri gak akan pernah bisa kalian rasakan kecuali kalian adalah santri itu sendiri. Tapi kalau kalian melihat daripada pihak luar, seakan-akan ini pola negatif ataupun divisualisasi dengan khayalan-khayalan yang sifatnya negatif. Maksudnya misalnya gini, santri, ketika ada seorang santri itu berebut minuman gurunya, seakan-akan oh ini doktrinal, pengengkakan otak, ya seakan-akan mengkultuskan satu tokoh yang dianggap mulia, yang tidak memandang kesetaraan antara umat manusia. Oke, siap. Memang capek ngomong. Jadi ibarat gini, teman-teman. Kita yang beradab cukup diam di balik orang yang tidak beradab. Udah, itu doang ya. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi, Bang Daman? Dikatakan padahal sering, poin kelima ya. Dikatakan sering, padahal Habib sering menghina kiai, tapi orang masih aja membela habaib. Nah, daripada poin kelima ada, bukan nggak ada, benar ada kejadiannya yang menghina kiai ada. Akan tetapi apakah harus membela habaib? Belum tentu. Bentar lagi kita bahas dalam videonya. Ada poin apa lagi? Poin keenam adalah sungguh malang nasib santri karena dia korban mal pendidikan. Apa itu mal pendidikan? Korban pendidikan yang cacat. Nah, dengan adanya statement daripada guru gembul ini seakan menampakkan visualisasi kepada kita bahwa didikan daripada dalam pesantren itu adalah didikan kepentingan pribadi, memuliakan satu sosok ataupun satu tokoh, padahal itu semuanya kalau diungkap ini satu tokoh ini punya kepentingan pribadi sehingga butuhnya dukungan-dukungan daripada santri untuk mengkultuskan dirinya demi melancarkan kepentingan pribadinya. Wow, sungguh fitnahan yang luar biasa. Oke, nanti kita akan bahaskan videonya. Terus ada satu hal lagi di poin ketujuh, pesantren itu menciptakan kultus. Nah, maksud menciptakan kultus bahwa pesantren ini mengajarin apa? Bahwa anak kiai ya, walaupun anak kiai itu gimana terhadap kamu harus menerima dan segalanya. Walaupun gusnya ngomong sembarangan, kamu harus terima mentah-mentah. Seakan-akan jiwa anak pesantren ini dikekang oleh kemuliaan satu tokoh, padahal belum tentu pun mulia. Tapi divisualisasi dalam otak anak pesantren seakan ini tokoh pasti mulia. Nah, ini yang kemudian harus kita bahas. Benarkah menciptakan kultus atau anak pesantren itu sedang menyeimbangkan adab? Karena kita bukanlah binatang, di mana binatang itu berlaku seenaknya, tapi manusia punya yang namanya moralitas, punya yang namanya rasa terima kasih. Oke, bentar lagi akan kita bahas dalam videonya. Oke, selanjutnya teman-teman. Di pesantren itu sering terjadi moral sepihak. Nah, moral sepihak itu maksudnya bagaimana, Bang Daman? Arti moral sepihak yang dibangun oleh guru gembul dengan maksud gini. Kalau seandainya ada santri salim gurunya, nah ini bermoral santrinya, ya. Tapi kalau gurunya nggak nunduk saat santrinya salam, jadi begini, Ustadz, gitu kan kita salam nih, Ustadz. Nah, jadi ketika gurunya disalamin kayak gitu, kenapa gurunya nggak nunduk juga? Seakan-akan ini moral sepihak, gurunya tak bermoral, yang bermoral hanyalah santrinya, kan lucu. Oke, bentar lagi akan kita bahas dalam video dan kita simak bagaimana guru gembul berasumsi karena dia nggak tahu deh, kayaknya nggak pernah di pesantren atau pernah di pesantren sering kena hukuman sehingga keluar pesantren benci sama pesantren. Bisa jadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apalagi poinnya, kenapa lulusan pesantren atau yang bahkan menjadi gus sering tidak berakhlak? Nah, ini saya setuju nih. Banyak hal yang kayak gini yang saya perhatikan kan. Sebenarnya semakin tingginya ilmu Anda bukan menunjukkan seberapa tidak berakhlaknya Anda.
bukan menunjukkan apa akhlak lesnya Anda, ketidakbergunaan daripada akhlak Anda. Seharusnya semakin tingginya ilmu Anda yang nanti akan menjadi panutan umat, Andalah orang yang pertama nanti diguguh dan ditiru. Karena itu adalah menjadi definisi daripada guru. Akan tetapi jikalau kita temukan bahwa di dalam realita ada Gus kemudian yang pernah viral menghina Kang Esteh misalnya. Nah, apakah ini bisa ditiru? Bentar lagi akan kita bahas di dalam videonya. Selanjutnya, pesantren itu kekangan otak bahkan mengharamkan kritis. Nah, ini hal yang sangat keji terhadap kalangan pesantren. Seakan-akan pesantren itu memakan mentah ilmu agama. Nih ilmu agama telan. Ustadz tapi pahit, telan aja. Lu nggak pernah di pesantren, jadi lu jangan banyak omong ya. Ya, jangan banyak omong, gue pecahin pala lu ya. Oke teman-teman, selesai. Ini poin-poin yang akan kita bahas di dalam video kita sebentar lagi. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan juga, kalau kalian seandainya merasa ilmu saya penting dan apa yang saya ajarkan ini bagus untuk mendidik akhlak, mendidik kepentingan moralitas bersama, dan mendidik zona akidah. Ini kalian dengan izin penuh dari saya, ambil video saya, kalian jadikan clipper, kalian upload di TikTok. Seandainya kalian punya penghasilan daripada situ, saya nggak usah dibagi. Saya ikhlas itu untuk Anda. Karena yang saya pentingkan, yang penting dakwah saya bisa menyebar luas. Di era akhir zaman ini begitu banyak orang yang tendensional terhadap pendidikan Islam. Maka apa yang antum lakukan itu menjadi amal jariah untuk saya dan meringankan hisab saya di akhirat. Jadi kalau merasa penting dalam video ini, potong-potongan pentingnya, upload di platform-platform yang kalian sukai, apa TikTok atau dimanapun, agar menjadi dakwah yang tersebar. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, mari kita masuk ke dalam videonya. Let's go teman-teman, mari kita jawabkan satu persatu. Dimana judul dalam videonya itu gini. Mengapa Habib dan Gus palsu masih punya pengikut? Lihat sistem pendidikan mereka. Dimana yang dikritisi bukan oknum yang bersalah, tapi pendidikan. Seakan-akan memicukan pola pandangan kita bahwa pesantren ini adalah pendidikan yang cacat, harus dimusnahkan. Ya, sadarlah teman-teman, kita berada di akhir zaman. Ya, inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Oke, mari sama-sama kita bahas poin-poinnya. Let's go. Oke, berikut di sini ada poin pertama, yaitu yang paling fundamental daripada YouTube-nya Guru Gembul. Mengapa Habib masih punya pengikut? Setelah terbongkarnya banyak kasus-kasus habaib ya, apalagi perdebatan polemik nasab ya yang kita saksikan antara Gus Wafi, Guru Gembul, siapa itu yang di Banten itu yang bikin tesis. Nah, itu semuanya bahkan mengajak Rhoma Irama dalam hal tersebut. Nah, polemik nasab ya teman-teman ya. Tapi pertanyaan kita, dengan segala kasus yang terbongkar, Habib-Habib yang menamai dirinya Habib dengan segala kasus-kasus yang sangat menjelekkan gelar Habib tersebut, lalu kenapa kita masih percaya? Seperti ini teman-teman. Alasan kita percaya tidak lain karena ada satu amanah Rasulullah dalam hadis sahihnya dinamakan dengan hadis Ghadir Khum, yang saya yakin ini Guru Gembul nggak paham hadis Ghadir Khum ini. Oke, kita buka hadis Ghadir Khum. Oke, mari sama-sama kita perhatikan dalam hadis Ghadir Khum ini matannya berbicara apa saja. Dan kita akan seperti biasa, karena saya expertnya di bagian gramatikal, kita bahas hadis ini sekaligus gramatikalnya. Yang mungkin Guru Gembul kurang paham terhadap maksud daripada hadis ini, mari kita sama-sama bahaskan. Di mana dalam hadis Ghadir Khum ini kesimpulannya Rasulullah berbicara kepada kita, akan ada satu waktu di mana ada kejadian segala keturunan-keturunanku akan didiskriminasi dengan pandangan yang sangat subjektif, di mana apabila ada yang baik itu akan dikatakan buruk karena adanya yang buruk. Paham maksud saya? Maksud daripada hadis itu, di mana nanti ada orang yang akan menghukum general, bahkan orang baik sekalipun juga akan dicap buruk karena punya golongan yang sama. Untuk menunjukkan apa? Jagalah ahlul baitku. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Kita bahas secara gramatikal bahwa hadis tersebut bercerita kita harus melindungi kemuliaan daripada Habib. Akan tetapi jangan ragu untuk menentang Habib jikalau dia ngomong sembarangan. Maksudnya gimana Bang Daman? Kita bahas dalam hadisnya.
Saat itu Rasulullah pergi ke Ghadir Khum. Ghadir Khum itu adalah sebuah lembah. Ya, saat itu Rasulullah menitipkan satu hadis, "Ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya Rasulullah Rabbi fa uhiba." Nah, apa yang dikatakan dalam hadis tersebut? Rasulullah bercerita bahwa kematiannya sudah dekat. Ana basyarun, aku ini adalah manusia sama seperti kamu. Jadi hadis ini bercerita bahwa Rasulullah sudah selesai daripada nubuatannya sebagai Rasul terakhir, di mana Rasulullah menitipkan ada amanah-amanah. Salah satu amanahnya, Rasulullah bercerita, "Wahai manusia, aku adalah seorang manusia sama sepertimu, yang nanti akan datang utusan daripada Tuhanku, dan aku pasti akan menjawabnya." Maksudnya Rasulullah bercerita kepada kita bahwa nanti enggak lama lagi akan datang utusan daripada Tuhan untuk mengambil segala pertanggungjawaban daripada umurku, fa'ujiba, aku akan menerima itu. Artinya aku akan siap diambil nyawa saat itu. Lalu Rasulullah menitipkan hartanya. Harta apa bang? Kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakilain, ada dua harta yang ku tinggalkan dan harus kau jaga. Sakilain, ya, ada dua harta yang harus kau jaga. Pertama, awaluhuma, dan yang pertama itu adalah kitabullah fihi wahuda wa nuru. Di sana terdapat segala petunjuk dan cahaya daripada kehidupanmu. Fakhudhu bi kitabillah, peganglah ketentuan hukum itu daripada kitab-kitab Allah. Wastamsiku, dan berpegang teguh dan bersungguh-sungguhlah dengannya kitab. Artinya di sini disebutkan bukan Al-Quran, tapi disebutkan dengan kitab ketentuan. Pertama, amanah Rasulullah sebelum beliau wafat, setelah selesai nubuatannya, kutinggalkan harta yang paling berharga untuk kalian sebagai petunjuk dan cahaya daripada kehidupan kalian, kitab, ketentuan daripada Allah. Di mana yang kita tahu kitab itu bercerita tentang ketentuan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah dan ketentuan yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu cuma dua itu. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan, apalagi yang menjadi harta yang dititipkan oleh Rasulullah kepada kita, wa ahlul bait, dan ahlul bait adalah orang-orang yang menanggung darahku. Di sini Rasulullah mengucapkan dengan 3 kali membawa nama Allah. Apa yang diucapkan? Uzakirukumullahu fi ahlul bait, uzakirukumullahu fi ahlul bait, uzakirukumullahu fi ahlul bait. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah sebutnya 3 kali bawa nama Allah? Seharusnya kan sekali aja nih. Ku titipin ya, kitabullah. Selesai. Oke? Tapi pada ahlul bait 3 kali. Seharusnya uzakirukumullah fi kitabullah 3 kali misalnya. 3 kali. Ini enggak. Terhadap kitabullah sekali, terhadap ahlul bait itu disebutkan 3 kali. Nah, apa maksud daripada 3 kali? Ternyata di sini mengandung gramatikal secara bahasa Arab yang sastranya luar biasa. Artinya Rasulullah mengatakan akan terjadi banyak diskriminasi terhadap penanggung-penanggung darahku melalui daripada ulah mereka sendiri ataupun orang yang diajak untuk membenci mereka. Dari mana kita tahu itu Bang Daman? Mari kita bahaskan. Oke, dalam satu kaedah bayani ataupun ma'ani ada namanya kaedah takrirul kalam, pengulangan kata. Dalam bahasa Arab, kalau kata itu disebut sekali, cuma sekali disebut, ini khabar, artinya info. Disebut 2 kali, berarti ini sifatnya apa? Taukid. Arti taukid apa? Penegasan. Kalau disebut 3 kali, ini sifatnya apa? Qat'i. Qat'i. Apa itu qat'i? Bercerita sesuatu yang pasti. Bagaimana kalau kita masukkan dalam bahasa kita? Gini, kalau saya bilang ya kepada kalian, artinya penjelasan yang tadi, kalau disebutkan sekali ada info, udah sekedar info biasa. Ditegaskan, kalau ditegaskan kata-katanya dengan pengulangan 2 kali, ini bermaksudkan ada yang membantah, jangan kau bantah sehingga kita tegaskan. Yang ketiga, kalau seandainya kita udah sebut 3 kali, berarti ada kejadian ke depannya yang sangat luar biasa, makanya kita takuti hingga kita sebut 3 kali. Dinamakan dengan KTI. Dalam bahasa kita bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa kita bahasa Indonesia, kalau kita sebutkan, "Oi, jangan kau masuk ke lorong itu," sekali. Itu apa maksudnya? Jangan masuk lorong itu ya, itu info.
Tapi kalau bilang, jangan kau masuk ke lorong itu pokoknya 2 kali. Tujuannya apa? Ada sesuatu di situ. Ya, kita tegaskan, jangan sampai kau bantah dan banyak tanya, jangan masuk lorong itu. Tapi kalau udah 3 kali, jangan, woi, kau masuk ke lorong itu pokoknya. Kenapa kita berani mengulang sampai 3 kali? Itu biasanya karena ada kejadian yang akan terjadi di depan yang kita takutkan itu akan terjadi kepadanya. Itu dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam istilah Arab ada yang namanya takrirul, apa yang tadi nih? Takrirul kalami, pengulangan kata sekali info, pengulangan 2 kali sifatnya apa itu namanya? Taukid, menegaskan kata-kata untuk menunjukkan jangan ada bantahan. Yang ketiga, karena ada yang terjadi ke depan sehingga kita tekankan sampai bahasanya 3 kali pengulangan. Masalahnya Rasulullah saat itu menegaskan membawa nama Allah, menunjukkan apa? 3 kali pakai nama Allah maka menjadi qasmi. Apa itu qasmi? Sumpahnya Rasulullah akan ada kejadian yang luar biasa yang diwakili oleh si embul-embul dan komplotan-komplotannya yang mewakili daripada hadis Rasulullah ini. Maksudnya bagaimana teman-teman? Dalam fenomena Habib-Habib yang bergelar Habib, saya tanya, Habib itu buruk semua kah? Atau di antara Habib ada yang baik? Saya saksinya. Begitu banyak Sayyid, kalau di Aceh namanya Sayyid, bukan Habib, nggak dipanggil Habib tapi Sayyid ya. Di Aceh itu banyak Sayyid penuntut ilmu, bahkan pengkritis ilmu yang memegang teguh dalil fikih, dalil tasawuf, dalil tauhid, yang imannya luar biasa, tapi tidak pernah berbicara sembarangan. Sekarang narasi Guru Gumpul membawaki pemikiran kita bahwa setiap yang namanya habaib ini pelaku kriminal, ini pelaku kejahatan, ini omongan dusta. Anjay. Ini yang meracuni otak kita. Ketika ada model-modelan kayak gini, menggeneralkan gelar tersebut. Padahal, wallahi demi Allah, ada Habib-Habib yang bahkan mengkritisi Habib-Habib modelan kayak gini. Modelan apa? Yang Habib bercerita khurafat demi dibanggakan, yang mementingkan kepribadian, ya. Oh, muliakanlah Habib, ya, nyari sedekah sana sini, nyari donasi sana sini, biar dikasih. Oh, untuk Habib keluarin sedekah. Ada yang modelan ini. Padahal lanjutan daripada Ghadir Khum ditanyai kepada Rasulullah, siapa yang dinamakan keturunanmu ya Rasulullah? Dalam lanjutan hadis itu, apa lanjutannya? Mereka yang haram kepadanya diberikan sedekah. Anjay. Nah, menunjukkan apa gini? Rasulullah ingin mengatakan, ingat dengan hadis Rasulullah mengatakan, apabila Fatimah mencuri, aku yang potong tangan, kata Rasulullah. Rasulullah mau bilang, Fatimah ini ahlul bait, tapi kalau salah, tetaplah sholat. Paham maksudnya? Intinya, jangan generalkan Habib itu semua jahat. Dan jangan juga generalkan yang namanya Habib itu semua baik. Sama seperti jangan generalkan yang namanya mahasiswa pasti pintar, jangan generalkan yang namanya mahasiswa pasti bodoh. Itu hal yang sangat salah. Menunjukkan pintarlah kita berpikir secara objektif, yang benar maka benarlah. Nah, sekarang gini. Ketika Rasulullah mengatakan dengan 3 kali, berarti ada yang terjadi di kedepan yang ditakutkan oleh Rasulullah. Apa? Ketika orang hilang kehormatan terhadap ahlul bait. Udah terjadi di zaman ini. Sekarang gini. Coba kalian bayangkan ahlul bait daripada Rasulullah, Habib ya. Kalau seandainya berbicara benar, Habib Syekh As-Segaf misalnya, beliau yang sering bersolawat ya, yang sering mendirikan salawat akbar ya, bersalawat kepada Rasulullah ya. Habib yang jago dalam ilmu agama banyak, bukan tidak ada, bahkan tidak tersorot. Ini Habib yang rata-rata tawadhu itu tidak tersorot teman-teman, sehingga di media tampillah Habib yang ancor-ancoran. Sehingga Habib yang bagus, ilmunya luar biasa, ini nggak tersorot media. Karena tidak tersorot media lah, inilah yang menghancurkan Habib yang baik-baik ini. Makanya saya bilang, "Hei Habibku, kami ini memuliakan kalian bukan karena nama Habib di kalian, tapi karena amanah Rasulullah dalam hadis Ghadir Khum. Tapi kalian jangan buat onar. Apalagi nama kalian itu adalah orang-orang yang disorot. Misalnya ada Habib ini nampak namanya nih, tersorot oleh media. Berarti menunjukkan apa? Dia adalah visual daripada Habib itu, perwakilan daripada segala visual Habib. Jagalah nama Rasulullah, jagalah amanah Rasulullah.
Kami yang bukan Habib ini memuliakanmu karena apa? Kami muliakanmu wallahi karena amanah Rasulullah. Bukan karena darah yang kau tanggung, tapi amanah Rasulullah untuk memuliakan kalian. Amanah Rasulullah karena mencintai kalian. Tapi kalian kurang ajar memvisualisasi nama Rasulullah tersebut yang berada di dalam darah kalian. Kalian visualisasi dengan buruk, apalagi kalian adalah orang yang disorot oleh media. Kalian hancurkan nama Rasulullah karena sorotan terhadap kalian. Hancur kalian. Untuk menunjukkan bahwa hadis tersebut bersikaplah secara objektif, teman-teman. Saya tanya kepada kalian, kalau ada ranting yang rusak, kira-kira kalian akan merusak pohonnya, menebang pohonnya, atau kalian akan membersihkan ranting yang rusak tersebut? Otak yang bagus akan mengatakan rantingnya bang yang akan kau perbaiki. Tepuk tangan. Hanya orang gila yang ketika ada ranting yang rusak pohonnya yang ditebang. Menunjukkan apa? Bahwa ketika ada Habib-Habib yang salah, kalian jangan takut sebagai awam. Dia ngomong gini, hukum ini kepada Habib seperti ini. Jangan takut, ajak duduk, ajak ngopi. Tanya pertanggungjawaban dalil yang dia katakan. Artinya sebagai gelar Habib daripada amanah Rasulullah tadi. Antum Habib? Ya. Oke, saya hormati antum. Kenapa? Karena amanah Rasulullah, bukan karena antum. Siapa ente? Nggak guna. Saya nggak peduli ente siapa. Tapi kalau bukan amanah Rasulullah, saya tidak akan memuliakan ente hari ini. Tapi ente berkata sesuatu yang aneh tak bisa cerna nih. Ente mengatakan sesuatu yang sepertinya selama aneh belajar nggak pernah aneh dengarin nih. Oke, pertanggungjawabkan itu. Dari mana kita tahu? Dari mana saya tahu bahwa yang ente katakan ini benar? Itu Habibnya terima karena amanah Rasulullah, tapi argumentasinya bantah sebantah-bantahnya karena dia mengatakan sesuatu yang tak pernah kita dengar. Untuk menunjukkan apa? Seperti perkataan Rasulullah, apabila Fatimah mencuri, aku yang potong tangan. Ini Fatimah Ahlul Bait. Tapi kalau mencuri karena salah, gua yang potong tangan. Kata Rasulullah. Menunjukkan kepada kita bahwa sebagai Ahlul Bait jangan bantah. Akan tetapi sebagai dia menceritakan sesuatu kedustaan, tanyakan. Jadi ini objektifnya guys. Sehingga kita bisa memilih. Ya kalau Habibnya baik, ahli agama, memang Habib lagi bahas masalah puasa itu wajib. Apakah kita harus bantah? Habib lagi bahas sholat itu 5 waktu. Apakah kita harus bantah? Habib mengatakan kita harus sabar, kita harus berbaik hati. Apakah itu salah? Tapi kalau Habib mengatakan barang siapa tidak mencium kaki Habib dan bersujud di depan Habib, ahli neraka. Nah ini datang. Oke Habib, saya akan cium. Pembuktiannya apa? Coba dalil yang mana nih? Ini dalil yang mana? Yang saya dapati haram sujud kepada makhluk. Ini Bib, ini gimana? Pertanggungjawabannya. Oh kita paham gramatikal. Secara gramatikal ini apapun, bantah, gak apa-apa. Oh kamu membantah Habib? Iya. Segede-gedenya bilang iya. Anjay. Saya bantah Habibnya. Iya. Kamu gak takut dengan Rasulullah? Enggak. Karena Rasulullah menyuruhku untuk diamanahkan memuliakanmu, bukan argumentasimu untuk kami telan mentah-mentah. Karena Islam berbicara kebenaran bukan karena tokoh, tapi pada dalil yang kokoh. Tepuk tangan buat Bang Damar. Oke, satu udah terjawab ya. Untuk menunjukkan jangan kemakan si embul-embul ini guys. Kenapa? Kok dia menggeneral? Yang namanya Habib pasti salah. Nah ini pemikiran cacat ini. Sama seperti Gus ataupun Ustadz. Setiap Gus pasti salah. Gus Bahak? Apa kabar dengan Gus Bahak? Ini sangat general, sama kayak kita bilang setiap mahasiswa pasti bodoh atau setiap mahasiswa pasti pintar. Nggak bisa. Ada pilah dan klasifikasinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, poin kedua yang harus kita bahaskan. Kenapa guru gembul tidak pernah dia merasa guru gembul ini merasa bahwa orang mengkritisi dia bukan argumentasi tapi mencari latar belakangnya. Apa pentingnya? Nah ini harus kita jawabkan. Apa pentingnya mencari latar belakang Bang? Kenapa dia tidak membahas argumentasi saya? Kenapa? Apa latar belakang guru gembul? PKI kah? Liberal kah? Syiah kah? Ini kah? Itu kah? Wahabi kah? Ini kah? Kenapa orang bertanya seperti itu? Itu sebenarnya adat daripada tabi'in, adat daripada para sahabat. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada kasus yang diangkat, misalnya tentang kebijakan Bapak Prabowo. Penting nggak kita untuk tahu bahwa guru gembul ini sebenarnya adalah yang pro Prabowo ataupun yang kontra Prabowo? Penting nggak? Maka ini teramat sangatlah penting untuk mencari latar belakangnya dia. Dia adalah yang pro ataupun kontra. Karena apa?
Di sini kita akan tahu arah narasinya kemana. Memantapkan kalau dia kontra berarti akan menyisipkan kebencian-kebencian dia kepada Pak Prabowo. Kalau dia pro, maka akan menunjukkan pujian-pujiannya terhadap Pak Prabowo. Karena itu potensinya tergantung latar belakang apa yang dia bawa. Maksudnya seperti apa? Kalau dia teridentifikasi mengeluarkan kebencian-kebencian dan kita tahu dia adalah yang kontra, maka kita akan menolak karena tahu kebencian apa yang dia tanam terhadap Pak Prabowo. Tapi kalau dia menyisipkan hal-hal yang baik terhadap Prabowo, karena kita tahu dia adalah orang yang pro terhadap Prabowo, kita bisa nolak juga pujian-pujian dia. Kenapa? Karena kita tahu dia itu adalah orang yang pro terhadap Pak Prabowo. Yang perlu kita uji daripada pembuktiannya adalah objektivitas memandang Pak Prabowo. Artinya apa? Tanpa memandang pro, tanpa memandang kontra dia terhadap Pak Prabowo. Ini yang perlu diuji. Maksudnya, misalnya Guru Gembul berbicara, Pak Prabowo ini pemimpin yang salah. Kita pandang bahwa dia kontra misalnya. Oh, kita tahu nggak usah terima. Lu dengerin si Gembul, orang dari dulu dia benci Prabowo, selesai. Atau Pak Prabowo ini presiden yang hebat, luar biasa dan ini saya sangat memuji beliau. Padahal mohon maaf misalnya ya, ada kebijakan yang salah dan teramat sangat salah, misalnya pengundulan hutan, misalnya yang disetujui oleh Pak Prabowo. Misalnya, kita langsung bisa tahu dia memang pro Prabowo dari dulu. Jadi nggak perlu kalian dengarkan omongan dia. Kita tahu karena dari ini latar belakang yang dia bawa. Tapi kalau dia bahas secara objektif, Guru Gembul berkata, Pak Prabowo presiden kita. Benar? Pak Prabowo ini pernah jadi ketua Gerindra misalnya. Oke? Pak Prabowo ini seorang manusia. Oke? Seorang TNI. Oke? Ini karena apa? Berpandang di atas objektivitas. Tapi kalau sifatnya pujian karena pro perlu ditanyakan. Sifatnya kebencian karena kontra perlu ditanyakan. Sehingga kita itu pentingnya untuk mencari latar belakang dulu biar kita tahu arah narasi dan arah yang ingin dia bawa kita ke arah mana. Dia ingin ajak kita jalan-jalan ke arah mana. Karena ini adat, guys. Adat daripada para ulama terdahulu. Adat daripada para ulama terdahulu dalam mengidentifikasi yang namanya kebenaran. Contoh, dalam Bukhari dan Muslim, kalian harus tahu, ada perawi-perawi hadis yang sifatnya itu digolongkan dalam orang-orang yang sifatnya tasayyu'. Ada yang tahu di sini tasayyu'? Oke, kita bahaskan. Dalam rawi-rawi Imam Bukhari, itu ada salah satunya ulama yang teridentifikasi, dia itu tasayyu'. Apa? Berpaham Syiah. Kadang ada yang berpotensi berpaham Qadariyah. Bercerita bahwa manusia ini punya kuasa di luar kuasanya Allah. Kadang ada juga ulama dalam perawinya itu yang dipahami bahwa dia itu berpaham Jabariyah, bahwa makhluk ini dipaksa oleh Tuhan dalam berbuat gitu. Kadang juga ada yang mubtadi, pelaku bid'ah. Masalahnya hadis ini diterima, padahal ada ulama-ulama yang tergolong seperti ini. Alasannya apa? Seharusnya setiap hadis yang kayak gitu nggak bisa diterima dong, karena ulamanya itu mungkin terpaham Khawarij, terpaham Syiah, terpaham Qadariyah. Seharusnya hadis yang ditolak. Maka akan begitu banyak hadis di dalam Bukhari dan Muslim yang dhaif, yang nggak bisa diterima gitu. Masalahnya kenapa diterima dan dikatakan sahih, Bang? Simak penjelasannya. Penjelasannya karena ulama itu meninjau dasarnya. Misalnya bagi ulama yang teridentifikasi Syiah, mereka meninjau latar belakang. Oh, si ulama ini, misalnya siapalah namanya, Al-Askafi lah misalnya. Al-Askafi itu Syiah, oke? Sekarang apa doktrinal Syiah? Bahwa setiap sahabat itu adalah pelaku dosa besar. Bahwa setiap sahabat itu di neraka. Misalnya Abu Bakar, Utsman, Umar itu neraka. Dan bahkan Aisyah di neraka. Nah, itu doktrinal mereka, Syiah. Sekarang, kalau si yang teridentifikasi Syiah ini tidak menyerang sahabat, misalnya dia ngomong, Rasulullah pernah berkata, apabila kalian sholat 2 rakaat, ya, misalnya ini hadis, kalian sholat 2 rakaat zuhur karena alasan lupa, maka segeralah kalian tambahkan 2 rakaat. Setelah itu kalian tutup dengan sujud sahwi. Apakah kita harus menolak? Tidak, karena apa yang dia sampaikan benar. Dan yang dia sampaikan bukan tentang tasayyu'nya dia, bukan tentang bahwa dia itu adalah orang Syiah dan memantapkan doktrinal Syiah. Kecuali si yang terpaham tasyayyu' ini, yang Syiah ini, dia ngomong, Rasulullah pernah berkata kepadaku bahwa seburuk-buruk manusia adalah Umar. Maka langsung para ulama mengatakan ini dhaif dan ini salah hadisnya. Kenapa? Karena dia membawa doktrinal dia dalam hadis ini gitu. Paham maksudnya? Itulah penting mencari latar belakang. Misalnya orang yang terpaham Qadariyah,
bahwa manusia ini punya kuasa sendiri. Nah, dia bawa hadis apa? Puasa itu apabila tidak sanggup dan divonis dapat penyakit yang kronis tak bisa puasa, maka gantilah dengan fidyah misalnya. Apakah kita tolak? Enggak, benar apa yang dia bilang. Bahkan perawi banyak yang meriwayatkan seperti itu, maka terima. Karena apa? Apa yang disampaikan objektif. Tapi kalau dia bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setelah menciptakan langit dan bumi selesai, dia enggak punya kuasa apa-apa lagi. Selanjutnya berlakulah kuasa kita doang. Tolak. Kalau ini yang dia bawa. Karena apa? Latar belakangnya dia. Sama juga seperti Jabariyah dan Mubtadi'ah. Jadi ditolaknya bukan karena kekelompokan ini, guys. Selama hadisnya itu sifatnya objektif, oke, masih benar. Contoh apa? Sholat 5 waktu, terima. Allah itu satu, terima. Allah itu maha suci, terima. Sholat harus di tepat waktu, terima. Tapi kalau dia memahamkan doktrinal seakan-akan itu datang daripada Rasulullah, maka tolakkan. Tepuk tangan buat Bang Damar. Seperti ada satu hadis dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, seburuk-buruk zaman adalah zamannya Abu Hurairah. Nah, hadis itu seakan-akan mengatakan bahwa Abu Hurairah ini adalah orang paling buruk. Ya, di dalam rawinya terdapat namanya Al-Askafi. Al-Askafi itu adalah tasayyu, orang yang berpotensi Syiah. Memang dia Syiah. Oke. Apakah hadisnya bisa ditolak? Sangat bisa. Karena apa? Dendam pribadinya dan doktrinal Syiah kepadanya. Sehingga ditolak tasayyu'nya daripada Al-Askafi. Kenapa? Karena doktrinal Syiah. Karena latar belakangnya Syiah. Nah, akan tetapi baru bisa diterima Al-Askafi itu dalam satu riwayat kalau dia berbahasa objektif. Apa misalnya dia bilang, setiap muslim wajib menuntut ilmu. Benar. Rasulullah pernah berkata kepadaku, daripada riwayat ini, kita wajib menuntut ilmu. Benar. Nggak ada yang perlu ditolak karena objektif. Tapi kalau dia bawa doktrinal, ini yang perlu ditolak. Sama seperti guru gembol. Makanya kami perlu tahu guru gembul. Ini lu dasarnya apa? Kalau liberal berarti otak liberal lu yang ingin lu tanamin. Kalau lu Wahabi berarti pemahaman Wahabi lu yang lu ingin tanamin. Apa yang ingin lu tanamin ini apa gitu. Sehingga kami harus tahu dasarnya yang ingin ditanamkan itu apa. Nah, demikian saudara, udah 2 poin. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya, pesantren merusak mental. Nah, ujung-ujungnya dia dikirain satir-satirnya yang tidak menyebutkan pesantren. Aku nggak tahu maksud dia ke pesantren. Maksud dia ke pesantren, guys. Merusak mental. Seakan-akan santri ini disuruh konsumsi apapun yang didoktrin. Arti doktrin dipaksa. Bahwa kiainya adalah orang yang luar biasa. Bahwa enggak. Kami memandang keilmuan kiai tersebut. Kalau dia bodoh, tetap kami katakan bodoh. Dan kami memandang kemuliaan itu terletak daripada tabarruknya Tuhan terhadapnya. Daripada dia beradab. Jadi guru gumpul ini gak akan tahu karena dia bukan santri. Kalau dia santri, dia akan tahu bahwa kami salam dan menunduk itu. Dan kemudian segala adab yang kami lakukan itu hanya karena kami ingin, ya Allah, seperti engkau telah meridai ilmu kepada dia, maka ridhoilah terhadap kami daripada kami memberkati hambamu ini gitu. Artinya memberkati bukan bilang wah kamu hamba yang kamu itulah pemberi berkat kepada kami. Bukan. Ya Allah, dengan izinmu, dengan keberkatan yang pernah turun kepada dia, ya Allah ciprat ke kami keberkatan itu. Paham enggak? Karena apa? Ta'dib, memuliakan dan berterima kasih di balik ilmu yang disampaikan kepada kami. Enggak ada doktrinal dalam pesantren itu wajib guru itu kalau kencingnya diminum. Enggak ada. Guru itu apabila saya nginjak kepalamu terima. Enggak ada. Enggak ada itu gembul. Nah, yang selanjutnya, pesantren itu memuja tokoh, kata si Embul. Nah, kata si Embul ini kenapa enggak bisa nih? Nah, kata si Embul, pesantren itu memuja tokoh. Seakan-akan berarti selama ini ketika kiai datang kita cium tangannya, kita tabaruk. Kita cium telapak tangannya. Karena apa tabaruk? Lihirmah. Cium ini hormat namanya. Siapapun kalian bisa menghormati tangannya. Oke? Sekarang cium telapak tangan ini yang putih, ini namanya tabaruk. Kenapa? Karena tangan putih ini adalah yang berpotensi pegang Al-Quran, mengelus kepala anak yatim. Ini tabaruk. Itu yang engkau tidak tahu, hai kembul. Akan tetapi, semua itu kami lakukan bukan karena sosok dan tokohnya. Karena Islam itu, ingat, bukan berada pada tokoh kebenarannya. Tapi kebenaran Islam itu berada pada dalil yang kokoh. Masalahnya guru kami saat mengajarkan kami itu terbukti dalilnya kokoh.
sehingga kami takjub dengan dalil kokoh yang dia sampaikan, maka kami cium tangan. Lalu apabila ada pesantren yang mengatakan bahwa aku guru, wajib kalian cium kakiku, wajib kalian itu kalau aku datang kalian itu harus tidur tiarap depanku agar ku injak tubuh kalian dan bertabaruk. Kagak ada kayak gitu, itu nggak ada. Nah, itu aneh. Kalau ada pesantren kayak gitu benar. Selama saya karir pesantren nggak ada gitu. Apa yang kami lakukan terhadap guru kami bukan karena dikultuskan, karena kami takjub, ya Allah, ada hambamu yang sepintar ini dan sehebat ini mengekang kepala kami agar kembali kepada Engkau dan mengabaikan dunia ini hanya sementara gitu. Jadi artinya gini, di balik kita berpikir di pesantren ini, wah, apa tujuan pesantren ini? Cuma belajar agama. Sedangkan orang bikin pesawat, bikin ini, bikin itu. Enggak, guru mengajarkan bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang harus kalian tahu. Kalian diciptain Allah, kepada Allah kalian kembali. Nah, pikiran kami yang ingin tadi sama seperti orang di luar, ternyata kami tahu, oh iya ya, hidup ini cuma sementara. Nah, doktrinal seperti ini karena kesementaraan hidup, maka kita butuh hidup yang lebih pasti. Ya udah, secara iman mengajarkan bahwa adanya kehidupan setelah ini yang lebih pasti. Nah, karena takjubnya dengan hamba Allah yang seperti ini, itulah yang membuat kami menghormati. Terserah bagaimana kemudian akan dinilai. Oke. Selanjutnya tentang Habib menghina kiai. Ini benar, ada beberapa ya. Kita dapati misalnya kiai Nusantara terutamanya ya. Oh, kalian itu jelek gini, kami impor dari Arab dan semuanya. Gini guys, kayak tadi ya, kita kembali ke dasar. Apabila Fatimah yang mencuri, Nabi yang potong tangan. Menunjukkan apa? Kalau Habibnya ngomong sembarangan, menghina kiai yang bahkan lebih berilmu daripada dia, jangan ragu, ajak saya. Kita duduk bareng-bareng untuk kita kritisi. Lu ngomong apa? Lu ngomong ini dasar lu apa? Sejago apa lu? Gua berani. Lu jangan ngomong sembarangan. Kalau lu Habib, gua hormati. Karena apa? Lu kira karena lu dari Arab? Lu kira karena lu darah Arab? Karena lu darah Yaman? Enggak coy. Kami menghormati lu karena satu hal, amanah Rasulullah dalam hadis ghadirkum, itu doang. Selebihnya lu manusia biasa kayak gua. Lu ngomong sembarangan, gua kasih cabe mulut lu. Tetap seperti itu teman-teman. Oke? Selanjutnya apalagi? Selanjutnya bagi guru gembul, santri ini adalah korban daripada mal pendidikan. Tahu nggak arti mal? Mal praktek, kecacatan praktek, mal pendidikan berarti pendidikan yang cacat. Nah, ini poin besarnya. Dia menanamkan kepada setiap otak-otak kita, ibu, kenapa mau nyantrenin anak? Jangan. Anak ibu akan dididik menjadi cacat. Anjay. Akhir zaman teman-teman. Jadi Allah itu kalau mau bilang bahwa akhir zaman itu ilmu ini akan terus hilang, sama seperti kata Rasulullah, saya tidak mau alal ummati, bahwa suatu saat akan datang kepada umatku, orang bodoh akan dikatakan pintar, orang pintar akan dikatakan bodoh, pengkhianat akan lebih dipercaya, orang yang jujur akan ditolak kebenarannya. Itu Rasulullah bilang, ini terjadi. Sehingga doktrinal seperti ini ketika awam menyimak, iya juga ya, benar juga ya, akhirnya ngapain aku nyantrenin anak aku yang ada otaknya terkekang agama. Tidak ada otaknya nanti bisa mencari penemuan, menjadi orang yang sukses, punya mobil, punya rumah. Ya kalau dia mati untuk apa semua itu? Bu, Pak. Sedangkan santren itu mengajarkan bahwa apa yang lu kejar di dunia yang ada matinya, mending lu kejar dunia yang tak ada matinya, yaitu alam akhirat. Oke, jadi ibaratnya gini teman-teman. Kalau seandainya akhirat itu nggak ada, mati tinggal jadi tanah. Mau si gembul, mau siapapun yang punya Lamborghini, Jack Ma, Mark Zuckerberg, mati, tahu jadi apa? Jadi tanah. Saya juga jadi tanah, sekalipun saya miskin, kan gitu. Tapi kalau alam akhirat itu ada, kalian orang paling beruntung. Kalau kalian itu mengagungkan agama. Karena apa? Kalian tahu yang kalian akan hadapi di kemudian hari adalah alam yang selamanya. Punya istana selamanya. Punya kekayaan di surga selamanya. Punya kenikmatan selamanya. Apa yang kalian kejar di dunia ini? Nah, jadi menunjukkan apa? Kalau akhirat itu tidak ada, tinggal jadi tanah, simple. Kalau akhirat itu ada, mampus. Anjay. Makanya selalunya Al-Quran mengatakan humul khasirun ya. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, kalau kayak gembul ini hati-hati. Ada dalil Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nanti daripada golongan-golongan orang muslim itu ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kalian tersesat oleh hal tersebut.
Selanjutnya dalam pembahasan kita ada pembahasan yang disorot, yaitu pesantren itu katanya menciptakan kultus. Nah, ini orang yang bikin capek. Dia nggak tahu dapur kita gimana. Dia bilang di dapur kamu itu masaknya tikus. Maksudnya kita yang punya dapur, kita yang tiap hari masak pakai wajan apa, minyak goreng apa. Dia bilang di dapur kamu tuh kamu masaknya pakai minyak perasan tikus. Di dapur kamu tuh kalau masak nggak higienis. Biasanya kamu kalau pakai air nggak pakai air, pakai kencing kan? Kan lucu. Belum pernah main ke dapur, tapi dia bisa mengatakan dapur ini seperti ini dan seperti itu, kan lucu. Sama juga belum pernah nyantri dulu deh. Apa setuju kalian culik gumbul? Ya kita paksa nyantri dulu 8 tahun ya. Ya, kita penjara dia di penjara pesantren biar dia tahu bahwa pesantren ini tidak harus kiainya seperti ini, harus kiainya seperti itu. Tidak. Semua itu karena rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau pilih aku untuk ada di tempat ini dengan hamba yang Kau tunjukkan tepat di depanku, yaitu kiaiku, dengan segala keberkahan yang Kau turunkan kepadanya, maka izinkan aku memberkatinya agar berkatnya terciprat kepadaku melalui Engkau, izin Engkau ya Allah. Seperti itu doang. Dia bilang seakan-akan pesantren ini kalau kalian masukkan anak kalian ke pesantren, nanti anak kalian itu dijadikan pemuja dan penyembah kiai, kan? Tai gitu. Selanjutnya pesantren ini moral sepihak. Tahu nggak moral sepihak yang dia bawa? Moral sepihak gini. Seharusnya ini kita nih datang salim guru. Kalau guru salim kita ini salah. Sejak kapan? Nggak ada yang salah. Gebol. Ini orang yang nggak pernah ke pesantren ngomong kayak gini. Ada guru-guru yang masih tawaduat. Apa guru yang masih tawaduat? Sistem penghargaan yang sama. Ada modelan kayak gini misalnya. Saya sendiri nih pelakunya. Saya kalau ketemu santri saya, dia cium tangan saya cium tangan dia balik. Dia cium, saya kasih. Setelah itu saya tarik tangan, saya cium. Karena saya tahu ada keberkatan yang berbeda daripada dia dan saya. Walaupun dia adalah santrinya saya, tapi saya tahu keberkatan setiap orang beda-beda. Kita nggak tahu hal ikhlas apa yang dia lakukan sehingga Allah lebih mencintai dia daripada saya. Sehingga saya minta, ya Allah, keberkatan yang ada dia juga limpahkan kepada saya. Itu terjadi di pesantren. Karena apa? Takdib, adab, dan karena percaya ada hamba yang dipilih Allah dan diberkati oleh Allah, semoga terciprat segala kebaikan yang ada pada dia kepada kita. Itu doang. Untuk menunjukkan apa? Ya ini, nggak nyantren tapi ngomong suka-suka dia soal pesantren. Ini yang paling jelek otaknya. Selanjutnya, kenapa sih lulusan pesantren itu sering tidak berakhlak dan gus-gus itu ada? Saya setuju, saya terima. Benar teman-teman, dalam kalangan kita dapat melihat ya peristiwa Gus Miftah ya. Gus apa tuh yang kemarin tuh ngejek es teh dan semuanya ya. Bilang, "Ya ada modelan kayak gitu." Kenapa omongannya itu lebih keras, kasar dan semuanya? Untuk menunjukkan apa? Apakah semuanya seperti itu? Tapi omongan si Gembul ini general. Seakan-akan dia mau bilang kepada kita semua, nggak usah santrenin anak, mending di fakultas ini. Santren ini malpraktek. Penyantrenan ini adalah sesuatu yang merusak moral anak-anak. Buktinya lihat, siapa yang keluar pesantren, omongannya, makiannya, nggak ada yang bisa ditiru. Kurang ajar semuanya. Sekarang kita balik teman-teman. Saya bilang, apakah setiap pelajar-pelajar mahasiswa itu nggak ada yang kurang ajar? Misalnya kita ke UGM, apakah UGM itu nggak pernah punya kasus kriminal? Atau ke apapun lah, Universitas Pancasila ataupun apapun, ataupun bahkan pesantren saya pun itu ada santri yang baik, pasti ada santri yang buruk dengan segala kasus-kasus yang buruk. Ada. Untuk menunjukkan apa? Nggak bisa general. Sekarang gini, orang yang tidak nyantren, ada nggak yang narkoba? Ada. Orang yang nyantren, ada nggak yang narkoba? Ada juga. Orang yang tidak nyantren, ada nggak yang seks bebas? Ada. Orang yang nyantren, ada nggak yang seks bebas? Ada. Untuk menunjukkan fungsi daripada ilmu untuk pengetahuan. Fungsi daripada kesadaran pengetahuan untuk mengekang pengetahuan, membentuk moralitas yang baik di balik apa yang kamu tahu. Di antara dua tadi, mahasiswa dan santri, dua hal yang sama. Kalau dia bisa paham dengan taunya, karena dikatakan oleh Imam Syafi'i, ada orang yang tahu dengan taunya, ada orang yang tahu dengan tidak taunya, ada orang yang tidak tahu dengan taunya. Itu ada. Yang paling penting adalah mewujudkan manusia yang tahu dengan taunya. Maka moralitas akan terbangun. Apakah semua mahasiswa UGM salah? Enggak, baik. Apakah semua mahasiswa UGM baik? Belum tentu. Apakah semua santri itu baik? Tidak. Apakah semua santri itu buruk? Enggak juga.
Untuk menunjukkan apa? Lihatlah secara objektif. Jangan saat kamu mengkritisi pesantren seakan-akan ini satu lembaga yang memahamkan keburukan. Akan tetapi begitu banyak lembaga-lembaga lainnya yang jauh mungkin lebih rusak daripada pesantren, dan kamu tidak menyorot itu. Ya, lembaga yang sekarang Life Together, ya, di mana dua-duanya adalah lulusan kuliahan bukan pesantren. Apa Life Together? Hidup dalam satu kos layaknya suami istri tapi tidak menikah, yang tidak beranak. Oh, kalau pengen pakai kondom ada. Dan ini sangat berlaku di Indonesia sekarang. Life Together ini sangat berlaku, teman-teman. Akan tetapi yang diserang santri dan tidak mau memandang hal yang seperti ini. Namun setidaknya santri itu, ya, ini aku bilang ya, sedosa-dosa apapun santri ini punya rasa di hati, ini salah, ini salah, ini salah, punya jalan kembali. Apa jalan kembali? Aku harus sholat. Detik dia, aku harus kembali kepada Allah. Detik dia pengen kembali kepada Allah, sholatnya yang akan membimbing dia menjadi orang baik kembali. Tapi kalau bukan karena dia punya dasar keilmuan agama, dia buruk, maka dia akan semakin buruk. Karena susah untuk merubah, karena tidak punya dasar daripada apa yang harus diubah. Yang ke-10, yang paling keji, ya, yang sok tahu daripada guru gembul ini. Pesantren mengharamkan kritis. Nah, ini paling kurang ajar nih. Dia nggak tahu dia di pesantren itu sekritis apa. Kami di pesantren itu apa yang mengharamkan kritis? Coba apa? Pelajaran yang kami tempuh itu bukan sesuatu yang kami telan mentah-mentah. Contoh ya, ketika tentang Al-Quran, nih misalnya kita adu saya dengan guru gembul aja. Secara gramatikal itu apa saja, teman-teman? Ilmu nahu, sastrawi bahasa, gramatikal bahasa. Ada saraf, sistemasi bahasa yang harus kami pelajari. Karena Al-Quran kami, ya, nggak tahu kita itu turun dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Maka kita harus tahu sulingan daripada nama Arab ini menjurus ke arah mana. Terus yang kami pelajari apa? Ada ilmu sastranya, di mana sastra terbagi dari atas bayan, ma'ani, ba'adi, balaghah. Di dalam setiap itu punya pemahaman-pemahaman yang berbeda lagi, dan bab-babnya yang harus kami ingat selalu sampai seumur hidup agar Al-Quran tidak diinjak-injak, agar Al-Quran tidak diselewengkan maknanya. Untuk menunjukkan apa? Kami ini pilar-pilar daripada Allah yang menjaga keaslian makna Al-Quran. Karena kami tahu, ya Allah, Engkau telah menitipkan kami sebagai hamba untuk menjaga risalah-risalah daripada kenabian, menjaga segala hukum-hukum-Mu agar tidak diselewengkan oleh orang model-modelan si gembul. Gramatikal, bayaniyah, dan semuanya sastrawi, dan itu kami pelajari. Di mana yang tidak kritis? Artinya gini, kalau si gembul nih ngomong satu ayat, kayak contoh Kumaila nih, yang sering podcast sama gembul, ngomong Islam itu mengajarkan peperangan, qatilu, bunuhlah mereka apabila tidak berkata la ilaha illallah. Kumaila, si gembul, dua-duanya enggak tahu qatilu itu apa. Di mana qatilu itu ada qaf, ada alif. Di depan qaf alif dinamakan alif musyarakah, terjadi dua belah pihak. Justru ayat itu berbicara kebaikan, berbicara tentang klasifikasi mana saja yang di dalam perang, yang profesional kamu sebagai ahli perang yang harus kamu bunuh. Jangan semuanya selama dia kafir kamu bunuh. Dibagikan, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Menjelaskan klasifikasi yang harus dibunuh, yaitu apa? Tentara-tentara perang. Klasifikasi diceritain, tapi mereka di antara berdua tidak ada yang tahu gramatikal tersebut. Inilah fungsi kami, berpikir kritis. Di balik kalian orang-orang munafik itu, mana yang tidak kritis? Ini buktinya saya kritisi Anda. Ya, saya kritisi Kumaila di balik qatilu yang dia nggak tahu, dibilang oh ini perintah perang. Tidak. Ini bercerita kalau diperangi, perangi balik karena sifatnya alif lam musyarakah. Alif musyarakah. Apa itu? Apabila terjadi dua belah pihak, tidak boleh sepihak. Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa ambil potongan-potongan video saya untuk kalian bikin akun di TikTok atau apapun untuk menyebarluaskan. Yang saya harapkan pahala, yang saya harapkan agar menjadi amal jariah, keringanan saya saat dihisap oleh Allah di alam akhirat. Dan apabila itu menjadi keuntungan buat kalian, itu untung kalian dan saya izinkan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay tune di Almantiki Reaction. Bye.